Tahukah kamu, ternyata pohon yang disebut ada di neraka juga ada di dunia nyata? Ya, pohon zakum. Di beberapa negara Arab, pohon ini benar-benar tumbuh di padang pasir. Tapi jangan salah, pohon zakum yang ada di dunia ini bukanlah pohon yang sama seperti yang disebut dalam Al-Quran. Yang ada di dunia hanyalah tumbuhan biasa, sedangkan pohon zakum di neraka adalah simbol azab yang luar biasa mengerikan. Selain zakum, Al-Quran juga menyebut satu lagi tumbuhan di neraka. Apa itu? Yuk, simak pembahasan lengkapnya. Satu pohon zakum. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut satu pohon yang sangat mengerikan, namanya zakum. Pohon ini tidak tumbuh di tanah yang subur, bukan pula di taman yang indah, melainkan di tempat paling panas dan penuh siksaan, yaitu dasar neraka Jahim. Ia bukan pohon yang membawa kehidupan, tapi pohon yang menjadi sumber penderitaan bagi para penghuni neraka. Disebutkan dalam dua surah besar, yaitu surah As-Saffat ayat 62-68 dan surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah berfirman, "Sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak berdosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas." Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya azab di neraka. Di tempat yang seluruhnya terbakar oleh api, justru tumbuh sebuah pohon yang buahnya menjadi sumber siksaan. Buahnya digambarkan menyerupai kepala setan, bentuknya menakutkan, warnanya kehitaman, dan baunya sangat busuk. Ketika penghuni neraka lapar dan tidak tahan lagi, mereka terpaksa memakannya. Namun, begitu buah itu masuk ke dalam tubuh, perut mereka mendidih seperti air yang sedang dimasak di atas api. Menurut penjelasan sahabat Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pohon zakum yang ada di neraka bukanlah pohon seperti yang kita kenal di dunia. Ia adalah ciptaan khusus Allah yang sengaja diciptakan untuk menjadi alat siksaan bagi orang-orang kafir dan pendosa besar. Bentuk dan sifatnya tidak bisa dibayangkan oleh manusia karena berada di alam yang berbeda dari dunia. Menariknya, sebagian ulama mencatat bahwa di dunia Arab memang ada tumbuhan yang disebut zakum. Tumbuhan ini bisa ditemukan di daerah Yaman dan Oman. Tumbuh di padang pasir dengan daun kecil dan getah berwarna kekuningan. Rasanya pahit dan baunya tidak sedap, namun digunakan sebagian orang sebagai obat alami. Tapi yang penting dipahami, pohon zakum duniawi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan zakum yang ada di neraka. Namanya memang sama, tetapi hakikatnya sangat berbeda. Yang satu ciptaan dunia yang biasa, sedangkan yang satu lagi ciptaan akhirat yang menjadi alat azab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Seandainya setetes dari pohon zakum itu menetes ke bumi, niscaya ia akan merusak kehidupan seluruh penghuni dunia karena baunya." Hadis riwayat Ahmad disyahihkan oleh Al-Albani. Bayangkan, hanya setetes saja sudah cukup untuk membuat seluruh dunia hancur karena baunya. Maka bagaimana dengan orang yang memakannya di dalam neraka? Mereka tidak bisa menolak, karena rasa lapar yang luar biasa membuat mereka terpaksa menelan buah itu. Walaupun akibatnya perut mereka mendidih dan tubuh mereka hancur oleh panasnya. Itulah gambaran mengerikan tentang pohon zakum. Ia menjadi simbol bagi dosa besar, kesombongan, dan keingkaran terhadap Allah. Pohon ini bukan sekadar kisah untuk menakut-nakuti, tetapi peringatan keras agar manusia tidak berpaling dari kebenaran. Siapa yang menolak petunjuk Allah di dunia akan merasakan pahitnya buah zakum di akhirat. 2. Tumbuhan berduri dari. Selain pohon zakum, Al-Quran juga menyebut satu lagi tumbuhan yang ada di neraka, yaitu dari. Berbeda dengan zakum yang tumbuh dari dasar Jahim, dari digambarkan sebagai tanaman berduri yang menjadi makanan bagi penghuni neraka. Tumbuhan ini disebut langsung oleh Allah dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7 yang berbunyi, "Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar." Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Ayat ini memberi gambaran jelas bahwa penghuni neraka tidak memiliki makanan yang menenangkan.
Tidak ada buah segar, tidak ada rasa manis, dan tidak ada kesejukan. Yang mereka dapatkan hanyalah tanaman berduri yang keras dan tajam, tidak bisa mengenyangkan, tidak menambah tenaga, dan bahkan menambah kesakitan. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dari adalah sejenis tumbuhan berduri yang dikenal di padang pasir Arab dengan nama Asishabrak. Ketika masih hijau, sebagian hewan mungkin masih bisa memakannya. Tapi begitu kering, durinya menjadi sangat tajam dan keras, hingga bahkan unta pun menolak untuk memakannya. Ia tumbuhan yang pahit, kering, dan beracun. Namun, yang disebut dalam Al-Quran bukan lagi dari dalam bentuk duniawi. Dari di neraka adalah versi yang jauh lebih mengerikan, ciptaan khusus Allah sebagai bentuk azab bagi orang-orang kafir dan pendosa yang tidak bertaubat. Di dunia, durinya saja sudah menyakitkan. Di neraka, setiap durinya bisa menembus tenggorokan, melukai mulut, dan membakar perut orang yang memakannya. Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makanan ini tidak memberi manfaat sedikit pun. Penghuni neraka memakannya bukan karena ingin, tapi karena lapar yang tak tertahankan. Namun, setelah memakannya, mereka justru merasa semakin menderita. Rasa sakit di tenggorokan, panas di dada, dan pedih di seluruh tubuh. Itulah gambaran mengerikan tentang tumbuhan dari di neraka. Ia melambangkan azab yang tidak berkesudahan, rasa lapar yang tak terpuaskan, dan penderitaan yang tak ada akhirnya. Semua itu menjadi balasan bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran, yang hidup di dunia dengan sombong dan menolak peringatan Allah. Bagi orang beriman, kisah tentang dari bukan sekadar cerita menakutkan. Ia menjadi peringatan agar kita tidak lalai, agar kita sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Di akhirat nanti, hanya amal dan keimanan yang akan menyelamatkan kita dari tumbuhan berduri neraka ini dan menggantinya dengan pepohonan surga yang hijau, rindang, dan penuh kenikmatan. 3. Makna dan pelajaran. Pohon zakum dan tumbuhan berduri dari bukanlah sekadar kisah simbolik yang dituturkan untuk menakut-nakuti manusia. Keduanya adalah peringatan nyata dari Allah tentang bagaimana akhir kehidupan bagi mereka yang menolak kebenaran, hidup dalam kesombongan, dan berpaling dari perintahnya. Ayat-ayat tentang dua pohon ini mengandung pesan mendalam, bukan hanya tentang siksaan, tapi juga tentang keadilan dan kasih sayang Allah yang mengingatkan manusia sebelum terlambat. Zakum menggambarkan dosa besar yang membakar dari dalam, dosa yang membuat hati menjadi keras, panas, dan gelap hingga akhirnya mendidih bersama azabnya di neraka. Buah zakum yang mendidihkan perut adalah gambaran bagaimana dosa yang dilakukan tanpa taubat akan membakar batin seseorang di dunia dan akhirat. Ia menjadi simbol bagi orang yang hidup dengan kesombongan, menolak kebenaran, dan enggan tunduk kepada Allah. Sementara dari melambangkan penderitaan batin yang lain, rasa lapar yang tak berakhir, haus yang tak terpuaskan, dan keputusasaan yang terus menghantui. Di dunia manusia sering lapar akan kekuasaan, harta, dan kemuliaan yang semu. Tapi di akhirat, rasa lapar itu akan berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Dari menjadi pengingat bahwa nafsu dunia yang tak pernah puas dapat menjerumuskan manusia pada kelaparan abadi di neraka. Namun, di balik semua gambaran mengerikan itu, terdapat harapan besar bagi orang beriman. Allah tidak hanya menceritakan tentang pohon neraka, tapi juga tentang pohon-pohon surga. Dalam surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, Allah menggambarkan pepohonan surga yang rindang, buah-buahannya menggantung rendah, rasanya manis, dan selalu tersedia untuk siapapun yang beriman dan beramal saleh. Perbedaan antara pohon neraka dan pohon surga bukan hanya pada wujudnya, tetapi juga pada maknanya. Zakum dan dari tumbuh dari dosa dan kesombongan, sedangkan pepohonan surga tumbuh dari keikhlasan dan ketaatan. Siapa yang menanam kebaikan di dunia akan memetik buah kenikmatan di akhirat. Tapi siapa yang menanam keburukan akan menuai duri penderitaan di tempat yang kekal. Dari kisah dua tumbuhan ini, kita diajarkan untuk merenung. Apa yang sedang kita tanam dalam hidup ini? Apakah amal yang berbuah surga atau dosa yang berakar di neraka? Allah tidak menciptakan peringatan ini tanpa sebab. Semuanya agar manusia sadar, kembali, dan memperbaiki diri sebelum pintu taubat tertutup. Maka, saat mendengar nama zakum dan dari, jangan hanya takut. Jadikan itu peringatan dan pengingat bahwa setiap amal sekecil apapun punya balasan. Dan bahwa kasih sayang Allah masih terbuka bagi siapapun yang mau kembali kepadanya.
Itulah dua tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka, zakum dan dari. Keduanya menjadi pengingat bahwa semua amal dan pilihan kita di dunia akan mendapat balasan di akhirat. Semoga kisah ini membuat kita semakin takut berbuat dosa dan semakin semangat beramal saleh untuk menggapai surganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar makin banyak yang mengenal tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.